Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Stakonita dengan NIM 72114199192 dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keamanan informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam dan luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi komputer dirusak oleh para pemprotes. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terkhusus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras dan data. Maka istilah keamanan sistem atau sistem security pun digunakan. Fokus sempit ini kemudian diperluas sehingga mencakup bukan hanya peranti keras dan data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personil. Istilah keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada tujuan keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah bencana atau jebolnya sistem keamanan. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan atau Business Company Management atau BCM. Jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan atau Corporate Information System Security Officer atau CISO digunakan untuk individu di dalam organisasi, biasanya anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan tersebut. Namun saat ini perusahaan sedang dibuat untuk mencapai tingkat informasi yang lebih tinggi lagi di dalam suatu perusahaan dengan cara menunjuk seorang Direktur Corporate Information Assurance Officer atau CIO yang akan melapor kepada CEO dan mengelola unit penjagaan informasi. Manajemen keamanan informasi yang selanjutnya. Manajemen keamanan informasi atau ISM terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, tahap mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. 2. Tahap mengidentifikasikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, tahap menentukan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, tahap mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko tersebut. Tolak ukur atau benchmark atau tingkat kinerja yang disarankan. Titik tolak ukur keamanan informasi atau Information Security Benchmark adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Ancaman. Ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat 1. Internal serta eksternal, 2. Tidak sengaja maupun disengaja. Internal serta eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Tidak sengaja maupun disengaja, sama halnya di mana keamanan informasi harus ditunjukkan untuk mencegah ancaman yang disengaja, sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan kecelakaan.
Berikutnya jenis ancaman. Yang pertama virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Yang kedua, worm atau cacing. Tidak dapat merefleksikan dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Yang ketiga, Trojan horse atau kuda Troya. Tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri. Si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Pada saat perangkat tersebut digunakan, perangkat itu menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Yang keempat, adware, memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Yang terakhir, spyware, mengumpulkan data dari mesin pengguna. Risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Persoalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditunjukkan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Pemecahan persoalan e-commerce ada dua. Yang pertama, penggunaan kartu kredit sekali pakai. Yang kedua, praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Manajemen risiko. Manajemen risiko diidentifikasi sebagai satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Pengidentifikasian risiko terdiri atas 4 langkah. 1. Identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. 2. Menyadari risikonya. 3. Menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. 4. Menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Kebijakan keamanan informasi. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanannya dengan mengikuti pendekatan yang bertahap. Berikut ini 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Fase 1, inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk dan komite pengawas khusus juga dapat dibentuk. Fase 2, penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Fase 3, konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan semuanya sampai saat itu, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase 4, kesadaran dan edukasi. Program ini pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Fase 5, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori. 1. Pengendalian teknis. Pengendalian teknis atau technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Kebanyakan pengendalian keamanan dibuat berdasarkan teknologi peranti keras dan lunak seperti pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Yang kedua, pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Yang ketiga, pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.